Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai 21 yang disepakati oleh mayoritas ulama mufassirin, ulama ahli tafsir, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan ayat ini turun khusus kepada Abu Bakar. Yang ini merupakan keutamaan dari beliau. Ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Dan akan dijauhkan darinya neraka, maksudnya Abu Bakar nih khususnya, orang yang paling bertakwa di kalangan sahabat Muhammad, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun yang memberikan satu nikmat pahalanya yang harus dibalas. Maksudnya dia tidak mengharap balasan, ya. Tetapi dia memberikan semata-mata karena mengharap wajah Allah yang maha tinggi, dan niscaya kelak pasti akan mendapatkan kesenangan atas balasan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya Umar bin Khattab juga mengatakan, di saat Nabi SAW memerintahkan sedekah, maka aku mengumpulkan hartaku, dan hari ini, kata Umar, aku coba mendahului Abu Bakar. Karena selama ini Abu Bakar selalu mendahuluiku, maka aku pun membawa setengah dari hartaku pada saat aku sampai, pada saat Umar ini sampai di hadapan Rasulullah. Ternyata Abu Bakar sudah ada di sana. Ternyata Abu Bakar sudah mendahului, sudah duluan datang di sana. Dan aku pun mengatakan, Umar ini mengatakan, wahai Rasulullah, ini setengah daripada hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Maka kata Nabi, baik wahai Umar, baik ini yang kamu lakukan, baik. Akan tetapi, ya, Abu Bakar telah mendahuluimu. Ya, Abu Bakar telah mengalahkanmu. Umar bertanya, apa yang Abu Bakar keluarkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, seluruh hartanya wahai Umar. Kemudian Umar bertanya, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Kata Nabi, dia telah menjawabku dan mengatakan, aku tinggalkan, maksudnya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku, katanya. Masya Allah, bobot keimanan yang luar biasa. Jadi dari riwayat ini, ya, menjelaskan bahwasanya Abu Bakar itu berinfak tidak hitung-hitungan. Apa yang sedang ada bersamanya, apa yang ada di tangan, semua dia berikan. Dia bukan berarti ini, ya, kadang ada juga salah paham nih, diberikan semuanya dalam artian semua yang ada bersamanya pada saat itu, bukan semua diambil, dijual dulu apa yang ke ini dijual, bukan begitu maksudnya. Akan tetapi, ya, apa yang sedang ada di tangannya atau bersamanya hari itu. Karena dalam riwayat yang lain itu Abu Bakar setelah dia infakkan semuanya itu, dia masih ada yang nggak bersamanya, seperti kebun-kebunnya itu masih ada, income, pendapatan, penghasilannya itu masih ada. Jadi bukan artinya dia ambil semua, dia jual ini, bukan. Tapi apa yang lagi ada nih. Misalnya ibaratnya kita punya tabungan 1 juta. Kebetulan kita lagi pegang ini sekitar 10 juta yang lagi ada bersama kita nih. Jadi semua dia kasih. Begitu maksudnya. Yang sisanya yang di bank itu nggak ditarik lagi. Tapi apa yang lagi ada bersamanya itu. Begitulah Abu Bakar. Dalam artian apa yang sedang ada bersamanya, yang siap diberikan, itulah yang diberikan di jalan Allah, dikeluarkan di jalan Allah. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Imam Al-Bukhari menjelaskan di mana salah satu sikap Abu Bakar nih, beliau itu selalu menyegerakan kebaikan, selalu berada di garda yang paling depan dalam melakukan kebaikan apapun. Tak terkecuali, ya, ini ada orang yang minta-minta, itu beliau
Luar biasa itu. Apa yang ada bahkan beliau berikan. Jadi tidak menunda nih, karena nggak ada uang pecah lah atau apalah. Nggak ada beliau. Tetap dia berikan. Kecuali kepada ahli maksiat dah. Dia tahu ini orang maksiat nih, dia nggak berikan. Tapi kalau untuk orang-orang yang jelas nih, orang minta laparan atau apa, pasti dia akan berikan. Ibaratnya selalu standby lah uang-uang sedikit itu untuk dibagi-bagi itu. Maka harus seperti itu. Nah kadang kita alasan kita kan nggak ada uang pecah lah, nggak ada ini, nggak ada itu. Tapi beliau tetap memberikan. Ya. Maka dia berikan, insya Allah apa yang ada di tangan dia berikan. Selalu di depan nih, dalam hal kebaikan itu selalu depan. Sampai-sampai ketika selesai salat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, siapakah yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menyatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang mengantarkan jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Bayangkan nih, ini sebelum subuh ya. Sebelum subuh beliau sudah mengawali dengan kebaikan. Beliau puasa, kemudian beliau sempat mengantarkan jenazah sebelum ke masjid. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang memberikan makanan untuk fakir miskin hari ini? Saya ya Rasulullah. Insyaallah. Jadi beliau ketika menuju ke masjid, beliau sudah menyiapkan bekal itu. Setelah menyiapkan untuk diberi. Bekal makanan sedikit untuk diberi. Atau ibaratnya adalah uang sedekah ini siap nih untuk khusus untuk memberi. Jadi bukan karena berharap orang datang dulu baru dia beri, enggak. Tapi dia memang sudah mempersiapkan. Jadi kapanpun siap diberikan. Sudah disiapkan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit? Bayangkan nih, sebelum salat subuh beliau sempat ini menjenguk orang sakit. Dia mendahului kebaikan. Sebelum subuh tanya gimana? Tanya 3 lam tubuh. Kadang salat aja telat. Insyaallah. Sebelum subuh beliau sudah mengawali kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ya, semua itu tidak akan berkumpul kecuali dia pasti akan masuk surga. Insyaallah. Melihat diawali semua kebaikan. Dia berpuasa, ya jelas puasa kan kita niat dulu atau sahur dulu kan sebelum subuh. Kemudian dia sempat mengantarkan jenazah. Ya kebetulan ada di antara sahabat ya yang syahid atau meninggal, ya sempat beliau salatkan tuh sebelum salat subuh. Juga memberikan makan kepada orang miskin. Dan juga sempat beliau menjenguk orang sakit. Insyaallah. Sebelum beliau ke masjid, beliau sempatkan untuk menjenguk orang sakit. Ada sahabat kebetulan yang sakit, ya, beliau berkunjung ke rumahnya. Insyaallah. Maka Rasulullah pastikan dia pasti akan masuk surga. Itu hadis Rasulullah. Setelah menjawab semua pertanyaan dari Rasulullah Rasulullah bersabda, semua itu tidak akan berkumpul kecuali dia pasti akan masuk surga. Maka ini pelajaran berharga nih bagi kita ini. Ayo kita menjadi orang-orang yang berada di barisan terdepan ya. Dalam hal kebaikan itu jangan tertunda. Kalau masalah keburukan atau kemaksiatan ya seharusnya kita berpikir panjang dalam hal itu. Tapi kalau untuk kebaikan, cobalah. Kalau bisa kita yang pertama nih. Bayangkan Abu Bakar sebelum subuh dia sudah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan Nabi tadi. Insyaallah. Kayak ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita dalam hal kebaikan. Menyegerakan kebaikan. Jangan biasakan menunda-nunda kebaikan. Alah tiada, nanti aja, besok aja. Atau akhirnya enggak dikerjakan. Ayo, segerakan kebaikan. Insyaallah. Barakallahu fikum. Dakwah semampumu.